Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan berbahagia. Oke, jadi untuk tema readingan kali ini adalah misterius banget sosok ini pengen cepet-cepet ketemu kamu. Wow. Jadi di video kali ini kita akan membahas ya, ada seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu kamu karena dia ingin lakukan ini padamu. Jadi kita akan lihat ya secara detail. Bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar ya, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik saja ya link kontak admin ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa langsung saja catat nomor kontak WA yang ada di pojok kiri atas. Baik, gak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai ya ke pembacaan energi. Saya akan coba lihat bagaimana energi dia seseorang yang pengen cepat-cepat ketemu sama kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang pengen cepat-cepat ketemu kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang pengen cepat-cepat ketemu sama kamu? Kita akan coba lihat ya. Wow. Di sini ada kartu The Hermit ya. Jadi saya melihat ya bahwa seseorang yang saat ini sedang mencari kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah cukup lama ya tidak bertemu dengan kamu karena kalian terpisah oleh ruang jarak dan waktu. Secara fisik saya melihat ya bahwa orang ini lebih dewasa dia ketimbang kamu. Mungkin ada juga ya beberapa di antara kamu yang selisih usianya nggak terlalu jauh ya, tapi saya merasa bahwa apapun perbedaan usia yang terjadi di dalam hubungan kalian, orang ini sama sekali tidak pernah memperdebatkan hal itu. Yang terpenting kamu merasa nyaman sama perlakuannya, itu sudah lebih dari cukup. Dan saya merasa ya bahwa orang ini tuh sepertinya ingin melakukan sesuatu di saat orang ini datang menemui kamu secara langsung. Karena sepertinya ya dari energinya itu kayak ada sesuatu hal yang sepertinya nggak bisa dia tahan. Apakah itu? Jadi kita akan lihat ya nanti secara detail. Oke, saya akan coba cek lagi ya bagaimana energi dia seseorang yang pengen cepat-cepat ketemu sama kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang pengen cepat-cepat ketemu sama kamu. Kita akan coba cek terlebih dahulu ya. Wow. Saya merasa ya bahwa seseorang yang pengen cepat-cepat ketemu sama kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu sering ya membuat janji untuk datang menemui kamu, tapi sampai detik ini satu janji pun masih belum ada yang terrealisasi. Ya, bukan niatan dia ingin mempermainkan kamu, tapi saya melihat ya beberapa di antara dia ini memang tipikal seseorang yang sangat penting ya. Mungkin ada pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan ya, atau mungkin ya dia ini tipikal seseorang yang memang harus ya disesuaikan dengan jadwal dia terlebih dahulu. Karena apabila tidak, yang dia takutkan tuh justru malah ketika dia datang menemui kamu berbenturan dengan pekerjaannya. Makanya sering sekali gitu ya di saat dia datang mau menemui kamu tetapi harus gagal gitu ya. Karena memang ada sesuatu hal ya yang mendesak yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dan di sini dalam waktu dekat ya orang ini tuh ingin samperin kamu karena dia ingin membuktikan kepada kamu bahwa orang ini benar-benar niat serius sama kamu, bukan mempermainkan perasaan kamu. Dan orang ini juga ingin sekali ya membuktikan kepada kamu bahwa orang ini tuh nggak sama seperti apa yang kamu pikirkan. Karena memang saat ini ada ya di antara kamu tuh yang berpikir bahwa orang ini tuh kayaknya nggak niat sama kamu ya, hanya sengaja baperin kamu saja ya, karena kok kayaknya tarik ulur gitu. Dan kedatangan dia dalam waktu dekat, dia ingin menjawab semua keraguan yang ada di dalam pikiran kamu. Jadi kayak biar kamu tuh nggak ngambang gitu, biar aku tuh nggak sama seperti apa yang kamu pikirkan. Dan buktinya aku menepati janji untuk datang menemui kamu ya sebagai bentuk rasa bahwa aku ini tidak mempermainkan perasaan kamu. Kayak gitu. Kita akan coba cek lagi ya guys di sini bagaimana energi dia seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu sama kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu sama kamu. Oke. Wow, menarik ya. Di sini ada kartu Five of Cup ya. Mungkin ada ya di antara kalian yang zodiaknya Pisces atau mungkin pasangan kamu Pisces, karena saya melihat ya bahwa seseorang yang saat ini sedang ingin cepat-cepat ketemu sama kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya sedang menderita ya.
karena rasa penyesalan yang pernah dia lakukan kepada kamu. Karena memang saya melihat ya, dulu kamu sama dia sempat dekat dan kamu juga sepertinya sempat bucin sama dia, sempat mengaguminya. Tapi pada kenyataannya ternyata orang ini gak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan. Justru malah dia terlihat egois ya. Di antara mereka ini juga terlihat sekali ya, penuh dengan drama. Bahkan yang membuat kamu merasa kesel ya, karena orang ini tidak bisa bersikap jujur kepada kamu. Sedangkan kamu tuh tipikal seseorang yang realistis ya. Kamu tuh sangat membenci ketidakjujuran. Jadi di saat dia gak jujur sama kamu, maka disitulah letak kekecewaan kamu yang pada akhirnya membuat koneksi kalian jadi berakhir. Dan di saat dia tidak bersama kamu, jangan dikira bahwa orang ini bisa move on ya dari hidup kamu. Ternyata tidak, justru malah dia ini sempat ya pernah mencoba membuka hati bersama orang baru, tapi tidak sebaik kamu. Yang pada akhirnya dia merasa capek, dia merasa lelah gitu ya. Dan membuat hati dia merasa terpanggil untuk datang menemui kamu kembali karena ada sesuatu hal yang sepertinya ingin dia jelaskan. Tapi aku paham ya bahwa energi kamu tuh saat ini kayak masih merasa kecewa. Masih belum bisa menerima keadaan atas apa yang pernah dia lakukan kepada dirimu. Jadi kayak ya masih pedih gitu ya, masih sakit rasanya gitu. Kita akan coba cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu sama kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu sama kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang pengen cepat-cepat ketemu sama kamu? Di sini ada kartu The Emperor ya. Jadi saya melihat ya, seseorang yang pengen cepat-cepat ya ketemu sama kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah bukan waktunya lagi untuk orang ini tuh mencari kekasih. Karena memang tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu, dia benar-benar mencari pasangan hidup. Jadi bukan mencari pacar yang buat just having fun, buat seneng-seneng aja. Makanya ya, jika kamu masih belum benar-benar serius sama dia, lebih baik ngomong gitu. Daripada kamu menggantungkan dia, itu justru malah membuat perasaan orang ini tuh merasa dipermainkan. Karena memang yang saya rasakan ya, di antara mereka ini memang niatnya dia untuk mencari pasangan hidup ya, bukan mencari pacar lagi. Dan saya melihat ya, alasan orang ini mencintai kamu ya karena saya melihat bahwa kamu tuh tipikal seseorang yang bisa memberi apa yang dia mau ya, kayak memberikan perhatian, memberikan kasih sayang. Terus kamu juga orangnya itu tulus ya dalam mencintai gitu. Meskipun saya merasa bahwa di antara mereka ini masih butuh waktu ya untuk mempertimbangkan kamu ya, tapi dia sepertinya sudah sepenuhnya yakin ya terhadap perasaan kamu. Cuman tinggal diri kamu aja ya, ada niatan serius nggak sama dia. Karena kok dari energinya tuh saya ngerasa bahwa diri kamu tuh kayak masih ngambang gitu ya, antara yakin dan nggak yakin gitu. Karena beberapa di antara kamu tuh ada yang banyak perbedaan loh ya, antara diri kamu dengan dirinya dia, terutama perbedaan sifat, perbedaan karakter, perbedaan usia, bahkan ada juga yang beda status ya. Mungkin kamu masih single sedangkan dia sudah pernah berstatus menikah, atau sebaliknya ya, dia orangnya single gitu tapi dia mencintai kamu yang sejatinya diri kamu tuh sudah pernah terikat dalam ikatan tali pernikahan kayak gitu. Jadi kan kayak banyak sekali gejolak. Mungkin itu juga salah satu hal yang membuat diri kamu tuh jadi merasa kurang yakin ya terhadap hubungan ini ya. Dan saya merasa bahwa orang ini sudah cukup siap ya secara mental maupun batin dan finansial. Jadi kayak tinggal kamunya aja approve atau enggak gitu ya. Kita akan coba cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu sama kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu sama kamu? Wow, di sini ada kartu King of Wands ya. Saya melihat ya, seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu sama kamu, dia adalah seseorang yang akhir-akhir ini sedang intensnya berkomunikasi dengan kamu. Dan saya merasa ya bahwa perkenalan kamu sama dia ini perkenalan secara nggak sengaja ya. Mungkin kalian kenal di sosmed, atau mungkin kalian kenal di suatu tempat, atau mungkin bisa juga ya kamu tuh dikenalin sama temen kamu gitu. Sampai padanya kamu tuh ngerasa bahwa kamu dan dia ini satu frekuensi, merasa sejalan. Itulah yang membuat diri kamu tuh merasa nyaman. Dan saya melihat ya akhir-akhir ini tuh kamu sering banget ya teleponan sama dia setiap malam. Bahkan ketika kamu ngobrol sama dia, rasanya tuh nggak kerasa ya bahwa durasi yang sudah kamu habiskan tuh
ya sudah lama ya, sudah berjam-jam. Itu semua terjadi karena orang ini tuh tahu ya bagaimana cara membuat diri kamu merasa nyaman. Sehingga rasanya kayak kurang ya waktu 3 jam gitu ya untuk ngobrol sama dia gitu. Karena memang saking nyamannya kamu sama dia. Terus saya melihat ya yang membuat kamu sama dia satu frekuensi itu adalah cara berpikir kalian. Dimana kayak orang ini tuh tipikal orang yang gak suka basa-basi gitu ya. Artinya ya dia gak suka basa-basi aja gitu. Dia orangnya gak suka ribet gitu ya. Karena menjalin hubungan tuh sebenarnya tergantung seseorang yang menjalani. Hubungan tuh bisa dibikin simple, hubungan juga bisa dibikin ribet. Dan cara dia sama kamu ini sama gitu. Kayak kamu nih orangnya gak suka basa-basi, sehingga itulah alasan kenapa saya melihat energi kamu dan energi dia ini sangat satu frekuensi gitu. Dan dia ini orangnya sangat berkarisma ya, meskipun nampak sederhana tapi dia orangnya punya daya tarik tersendiri gitu ya, yang gak dimiliki oleh orang lain. Meskipun tampilannya sederhana, tapi aura kemewahannya itu ada gitu ya. Itulah alasan kenapa kayak batin kamu tuh selalu terpanggil untuk nginget dia terus, meskipun kamu baru kenal sama ini orang gitu ya. Kita akan coba cek lagi ya guys di sini. Bagaimanakah energi dia seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu sama kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu sama kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang pengen cepet-cepet ketemu sama kamu? Di sini ada kartu Knight of Wands ya. Wow. Menarik ya. Jadi saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang memang nampaknya sudah nggak sabar ya, pengen cepet-cepet ketemu sama kamu karena dia merasa sangat penasaran ya sama sosok diri kamu gitu. Karena yang saya rasakan tuh ya dia merasa kurang cukup puas ya, merasa kurang lega apabila mengenal kamu tuh hanya dari sosial media aja. Karena orang ini tuh pengen tahu segalanya tentang diri kamu ya, agar orang ini tuh bisa tahu ya bagaimana cara dia memperlakukan kamu, bagaimana cara dia menyayangi kamu ya, seperti itu. Dan saya melihat ya bahwa orang itu sepertinya sangat bersemangat ya untuk pengen cepet-cepet datang menemui kamu. Cuman memang saya merasa ada ya di antara kamu tuh yang masih nervous gitu ya, merasa tidak percaya diri untuk dia temui. Nggak tahu kenapa ya, apakah kamu memang orangnya pemalu ya, atau memang kamu orangnya nggak siapan gitu, atau mungkin ya kamu tuh kayak masih butuh waktu ya untuk bisa mempertimbangkan ketemu sama dirinya dia. Wow, menarik ya guys. Kita akan coba cek lagi ya di sini. Saya akan coba cek ya apa yang pengen dia lakukan saat datang bertemu kamu. Apa yang pengen dia lakukan saat datang bertemu kamu? Apakah yang pengen dia lakukan saat datang bertemu kamu? Wow, tak henti-hentinya ya orang ini sepertinya ingin sekali memandang wajah kamu. Karena ya mungkin orang ini tuh cukup merasa bahagia ketika bisa bertemu kamu secara langsung daripada menatap kamu tuh hanya via virtual. Kayak misalkan lewat foto, kayak misalkan lewat sosial media, atau mungkin ataupun mungkin ya hanya menatap kamu via VC. Karena keinginan dia itu ya dia bisa menatap kamu secara langsung. Karena dia merasa ya bahwa kamu tuh orangnya berkarisma. Kamu juga orangnya tuh punya aura yang sangat kuat gitu. Meskipun ya kecantikan kamu atau kegantengan kamu nggak dibuat-buat, nggak dipoles-poles yang aneh-aneh gitu. Tapi ya karena aura kamu yang sangat kuat itulah sehingga membuat orang itu merasa tidak henti-hentinya ya untuk tetap terus memandang kamu gitu ya. Dan di sini saya merasa ya bahwa orang itu cukup sering ya mencemaskan kamu, dan dia juga sering banget merasa stres, terutama ketika kamu tuh merasa terlambat ya untuk membalas chat atau telepon dari dirinya dia. Jadi jangan dikira dia baik-baik saja, karena ketika kamu terlambat menghubunginya, saya merasa bahwa orang itu paling mencemaskan kamu. Bahkan ya ketika dia ngambek, itu sudah mencerminkan, itu tandanya ada sesuatu hal yang membuat dia ngerasa kecewa ya. Kayak misalkan kamu tuh terlambat balas chatnya, ataupun mungkin kamu lupa berpamitan sama dia, kayak gitu. Karena ya orang yang sudah sayang itu kan seperti itu ya. Orang yang sudah sayang tuh selalu mengkhawatirkan, terutama ketika tidak mendapatkan kabar dari seseorang yang dia cintai. Kita akan coba cek lagi ya di sini. Saya akan coba cek bagaimana energi dia. Apa yang ingin dia lakukan ya saat datang bertemu sama kamu. Wow, saya melihat ya di sini ada seseorang yang ingin menunjukkan
keseriusan dia kepada diri kamu, karena dia tidak ingin ya kamu kenal sebagai seseorang yang menunjukkan rasa cintanya lewat kata-kata, tapi orang ini juga ingin membuktikan kepada kamu lewat tindakan yang nyata. Dengan cara apa? Ya dengan cara datang menemui kamu, karena ketika kamu hanya mendengar kata-kata cinta dia hanya lewat suara, mungkin tidak membuat diri kamu merasa yakin. Tapi ketika orang ini berhasil membuktikan kepada kamu ya lewat mata kepala kamu sendiri ya, itu akan membuat diri kamu tuh merasa percaya kayak gitu. Karena memang ya dia ini memang orangnya berbeda ya. Yang saya rasakan ketika dia ditelepon, ketika dia di chat, memang dia pribadi yang sangat cuek, pribadi yang sangat dingin. Tapi semuanya berbeda ketika orang ini bertemu kamu secara langsung. Menurut aku dia termasuk pribadi yang sangat hangat ya. Dia termasuk pribadi yang physical touch. Artinya apa? Ya orang ini tuh sering banget menunjukkan kasih sayangnya lewat physical touch ya, atau tindakan yang nyata. Kayak misalkan pegang tangan kamu ya, elus pundak kamu ya, ataupun mungkin peluk erat kamu ya. Itu semua sebagai bentuk bukti implementasi rasa kasih sayang dia kepada kamu. Jadi kayak gitu guys. Kita akan coba cek lagi ya di sini. Bagaimanakah yang akan dia lakukan ke kamu saat datang menemui kamu? Apa yang akan dia lakukan saat dia datang bertemu kamu? Apa yang akan dia lakukan saat dia datang bertemu kamu? Oke, di sini ada kartu Four of Swords ya. Oke. Jadi saya melihat ya, yang akan dia lakukan saat orang ini datang bertemu kamu, sepertinya orang ini ingin mengajak kamu ke suatu tempat yang memang sudah cukup lama kalian rencanakan tapi masih belum terrealisasi. Dan ketika orang ini ya pengen cepat-cepat ketemu sama kamu, ya dia ingin mengajak kamu ke suatu tempat itu ya, karena memang ini sudah menjadi angan-angan kalian sudah cukup lama. Selain itu dia juga sepertinya ingin sekali ya membicarakan sesuatu hal terkait perasaannya dan masa depan hubungan ini gitu. Karena memang yang saya rasakan orang ini hadir di dalam kehidupan kamu tuh bukan cuma sebagai pasangan kekasih aja, tapi orang ini juga ingin ya menjadi bagian dari hidup kamu. Artinya kan orang ini nggak main-main gitu, karena orang ini ingin menjadi bagian dari hidup kamu, ingin menjadi bagian dari keluarga kamu. Seperti itu. Tapi memang yang saya rasakan ya, kamu dan dia ini cukup banyak sekali ya penghalangnya. Mungkin kalian pernah sempat ya cukup lama terpisah atau terputus. Tapi karena kalian sadar bahwa kalian ini nggak bisa sama-sama saling melupakan, akhirnya kalian kembali terikat dalam satu hubungan yang sama. Dan penghalang ini banyak ya. Saya merasa di masa lalu karena dia orangnya kurang dewasa. Terus kamu orangnya nggak sabaran. Terus di antara kamu juga mungkin orangnya itu terlalu overthinking sama dia, dan orang ini juga orangnya itu kayak kurang sekali ya rasa empati dia terhadap kamu gitu. Jadi kayak rasa kepedulian dia terhadap kamu ini kurang banget di masa lalu. Tapi saat ini saya melihat ya bahwa dia sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, dan itu dia tunjukkan kepada dirimu kayak gitu. Kita akan coba cek lagi di sini guys. Saya akan coba cek ya, apa yang ingin dia lakukan saat dia datang bertemu kamu. Apa yang ingin dia lakukan saat dia datang bertemu kamu? Apakah yang ingin dia lakukan saat dia datang bertemu sama kamu? Kita coba cek terlebih dahulu. Oke. Wow. Saya merasa ya bahwa di sini ada seseorang yang sepertinya ingin meminta maaf kepada kamu. Karena kalian kenal ini nggak 1-2 bulan, tapi sudah cukup lama ya kalian sama-sama saling mengenal. Tapi sampai sampai detik ini tuh orang ini masih belum bisa menepati janji dia untuk bertemu sama kamu. Makanya di saat orang ini datang bertemu kamu secara langsung, orang ini ingin mengucapkan kata maaf ya, bahwa bukan niat dia mempermainkan kamu, tetapi keadaanlah yang memaksakan untuk orang ini tuh nggak bisa ketemu sama kamu dulu
gitu. Dan dia juga ingin minta maaf ya, karena dia sering banget ngecewain kamu gitu. Dia juga ingin minta maaf karena selama ini mungkin dia masih belum menjadi sosok seseorang yang layak untuk kamu cintai gitu. Dan dari situ tuh saya melihat ya bahwa hati kamu tuh nantinya akan luluh gitu. Akan luluh karena pada saat sekarang saja saya merasa ya bahwa diri kamu tuh terlalu kecewa gitu ya terhadap dirinya dia. Tapi ketika dia sudah meminta maaf ke kamu, seketika hati kamu tuh langsung luluh ya, langsung kayak ya udah gitu ya, kamu tuh benar-benar bisa memaafkannya dan bisa mengerti keadaannya, yang membuat orang itu nantinya akan semakin cinta kepada dirimu. Kita akan coba cek lagi apa yang ingin dia lakukan ya saat bertemu kamu. Apa yang ingin dia lakukan saat bertemu kamu? Wow, menarik ya. Saya merasa di sini ada seseorang yang tidak ingin ya hanya menemui kamu, tapi orang ini juga sepertinya sangat ingin ya bertemu dengan pihak keluarga kamu sebagai bentuk rasa tanggung jawab dia sebagai pasangan kamu gitu. Jadi memang orangnya sangat bertanggung jawab ya. Nantinya itu ketika kamu diajak keluar kemana, ya dia tidak lupa untuk memamitkan diri kamu ya kepada keluarganya, kepada keluarga kamu gitu ya, agar ya keluarga kamu tuh menilai gitu bahwa dia ini bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang sembarangan gimana ya, kayak bahasanya tuh kayak bukan orang yang tidak bertanggung jawab gitu, tapi seseorang yang benar-benar bisa dipercaya kayak gitu. Terus saya melihat juga ya kayaknya beberapa di antara mereka juga ingin sekali ya mengenalkan pihak keluarganya juga kepada pihak keluarga kamu, karena saya melihat ya kayaknya akan ada pertemuan keluarga gitu ya. Ya meskipun kayak pertemuannya itu kayak pertemuan yang sederhana, tapi setidaknya itu akan mempertemukan ya antara pihak keluarga kamu dan pihak keluarganya. Seperti itu guys. Kita akan coba cek lagi ya di sini. Apa yang akan dia lakukan saat dia datang bertemu kamu? Apa yang akan dia lakukan saat dia datang bertemu kamu? Wow. Oke. Saya merasa ya bahwa di sini ada seseorang yang nantinya itu bakal ngerayu kamu. Karena dia tahu ya bahwa saat ini kamu tuh sedang ngambek ya. Sedang ngambek, sedang silent treatment. Kamu sedang menjaga jarak. Kamu sedang tidak ingin berkomunikasi dengan dirinya dia gitu. Dan di saat orang ini datang menemui kamu, dia pengen rayu kamu. Kayaknya dia ngasih sesuatu deh ya, kayak ngasih sesuatu barang gitu ya, yang nantinya itu nggak bakal bisa kamu lupakan. Ya bisa mungkin itu bisa aja ya kayak kamu diberi cincin, atau kamu diberikan oleh-oleh, kamu diberikan hadiah gitu ya. Sebagai bentuk wujud bahwa orang ini tuh ingin meminta maaf secara tulus kepada dirimu gitu ya. Karena memang yang saya rasakan tuh orang ini paling nggak bisa ya kamu cuekin lama-lama. Dia orangnya paling nggak bisa didiemin. Makanya ketika kamu diemin dia, orang ini tuh berpikir bagaimana cara bisa meluluhkan ya kerasnya kamu kayak gitu ya. Mungkin kamu dibelikan Hermes mungkin ya, atau mungkin kamu diberikan tas, diberikan perhiasan ya, bisa aja. Kita akan coba cek lagi di sini. Apa yang akan dia lakukan saat dia datang bertemu kamu? Apa yang akan dia lakukan saat dia datang bertemu kamu? Ini ada kartu satu yang terbuka ya. Wow. Wow, di sini saya merasa ya bahwa ada seseorang yang nampaknya ingin berterima kasih kepada diri kamu karena kamu sama sekali tidak pernah ya mengungkit segala kesalahan yang pernah dia lakukan kepada diri kamu. Dan basically kamu juga bukan orang yang terlalu banyak nuntut sama dia, meskipun orang ini masih belum bisa memberikan kebahagiaan kepada kamu. Jadi orang ini tuh akan, ketika dia datang bertemu kamu, dia akan sangat merasa berterima kasih banget gitu. Karena ya hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa menerima keadaan aku gitu. Dan hanya kamulah satu-satunya orang yang tidak pernah mengungkit atau menuntut sedikit pun ya, meskipun aku masih belum bisa memberikan 1000 kebahagiaan buat kamu gitu. Karena kan ya nggak semua orang ya seperti kamu. Makanya kayak dia tuh merasa tersentuh ya, hati dia tuh merasa iba ya ketika diri kamu tuh benar-benar apa ya, bisa dibilang tuh
ketika diri kamu benar-benar bisa menerima apa adanya dia. Jadi kayak membuat hati orang itu merasa tersentuh gitu ya, merasa tervibrasi gitu. Karena ya orang kayak kamu tuh 1001 gitu ya, kayak 1000 banding 1. Makanya dia akan sangat berterima kasih banget karena kamu sudah mencintai dia apa adanya, melebihi siapapun. Dan oke, saya akan coba lihat lagi di sini guys. Saya akan coba lihat bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Saya akan coba cek bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Oke. Jika dilihat dari energinya, memang ada ya di antara kamu dan dia yang memang dalam waktu dekat atau dalam beberapa waktu ke depan tuh sudah merencanakan adanya pertemuan gitu ya. Dan ini energinya sangat kuat ya. Tapi di antara kamu juga ada yang merasa takut gitu ya. Takut apabila pertemuan tersebut gagal gitu. Padahal saat ini tuh kayak kamu sudah mempersiapkan segalanya untuk datang bertemu dengan dia. Makanya kayak ya di sini diri kamu tuh kayak jangan sampai gitu pertemuan ini gagal gitu, karena aku tuh sudah merencanakan. Mungkin kamu sudah mengosongkan jadwal kamu ya, mungkin kamu udah prepare, mungkin kamu orangnya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Dan yang aku rasakan memang kamu orangnya gampang kecewa ya, ketika dalam artian tuh kayak kamu orangnya gampang kecewaan ketika ada seseorang yang tidak menepati janji dia kepada kamu. Kayak itu tuh bener-bener yang merusak mood kamu banget gitu ya, bener-bener ngerusak apa ya, suasana hati kamu banget kayak gitu. Kita cek lagi. Bagaimana energi kamu dan dia? Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Oke. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, memang di sini ada seseorang yang sedang berdoa, memohon kepada Tuhan, berharap segera secepatnya bisa dipertemukan dengan kamu. Karena dia sepertinya sudah tidak tahan lagi ya, menahan gejolak rasa rindu karena kamu dan dia sudah cukup lama tidak bertemu. Terus selain itu, dia juga gak sabar ya sepertinya. Dia sangat tidak sabar karena banyak sekali sesuatu hal yang ingin dia katakan kepada kamu. Ya banyak hal ya yang ingin dia sampaikan, banyak hal yang ingin dia katakan gitu. Kita akan cek lagi. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Wow. Jika dilihat dari energinya, saya merasa ya bahwa kamu saat ini sedang marah sama seseorang. Nggak tahu marahnya karena apa, tapi yang jelas tuh ada rasa kekecewaan yang menimbulkan sakit hati yang pada akhirnya amarah kamu tuh jadi membara-bara. Gitu ya. Dan saya merasa ya bahwa marah kamu ke dia ini karena orang ini terlalu mengecewakan ya, dan perkataannya itu nggak bisa dipegang. Mungkin kamu lelah ya sama kebohongan dia, karena kayak kamu tuh sudah terlalu sering banget ya memaafkan kelakuannya. Kamu juga sudah terlalu sering banget memaafkan tindakannya, tapi tidak membuat sosok ini atau orang ini tuh menyadari gitu ya. Jadi ya sudah, kesabaranku tuh sudah habis. Makanya mungkin ada ya di antara dia, karena dia udah bikin kecewa sama kamu, dan ketika kamu berkomunikasi sama dia lewat telepon, kamu gak bakal maafin dia. Makanya orang ini bakal datang ya bertemu kamu secara langsung, karena gak sabar ingin meminta maaf. Dia gak sabar ingin berkomunikasi lagi dengan dirimu, seperti itu. Kita cek lagi ya, bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Kita akan coba cek terlebih dahulu. Oke, saya merasa ya bahwa di sini kamu tuh ngerasa ya bahwa saat ini tuh sedang digantungkan perasaan kamu sama seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Jadi kayak ya kamu digantung, kamu nggak tahu ya status kamu ini masih apa. Apakah masih pasangannya kah? Atau hanya dianggap dia sebagai teman kah? Atau mungkin ya aku masih di dalam hati kamu. Karena makin kesini ikatan kamu sama dia ini makin gak jelas gitu ya. Makin kesini makin kesana gitu ya. Makin kesini tuh dia makin tidak ada rasa tanggung jawabnya terhadap hubungan ini. Sehingga kamu tuh merasa bahwa kisah cinta antara kamu dan dia ini
kisah cinta yang hampir berakhir karena nggak ada kejelasan gitu. Dan saat ini posisi kamu tuh memang benar-benar pasrah, memasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika memang dia masih jodohnya kamu, ya kamu berharap agar semesta mempermudahkan hubungan kalian. Tapi jikalau dia memang bukan jodoh kamu, ya udah kamu ikhlas saja. Karena kamu nggak bisa mengendalikan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, kayak misalkan takdir kamu dengan takdirnya dia, kayak gitu. Kita akan coba cek lagi di sini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Wow, saya merasa ya bahwa ada di antara kamu yang saat ini sepertinya sedang terjebak dalam sebuah hubungan yang sangat toksik ya. Aku nggak tahu yang bikin toksik ini apa, tapi saya merasa bahwa ada ketidaknyamanan diri kamu kepada dia. Dan orang ini nggak bisa membuat kamu nyaman, makanya kamu nggak nyaman gitu ya. Karena kamu tuh tipikal orang yang sebenarnya itu sangat simple gitu. Tapi meskipun kamu sangat simple ya, apabila cara dia mencintai kamu yang salah, ya tentunya bikin kamu merasa nggak nyaman gitu loh. Karena yang saya rasakan tuh beberapa di antara dia ini orangnya terlalu atur-atur kamu ya, terlalu berusaha menjadikan kamu seperti apa yang dia inginkan, sedangkan kamu tuh tipikal seseorang yang sangat menyukai kebebasan ya. Kayak aku tuh berhak bahagia, aku juga menentukan langkah hidup aku sendiri gitu. Aku ini belum apa-apa kamu loh, masih seorang pacar, tapi kamu sudah terlalu mengendalikan hidup aku, sehingga membuat diri kamu tuh benar-benar merasa nggak nyaman. Karena jika dilihat dari dalam hati kamu ya, saya merasa bahwa kamu tuh sebenarnya udah nggak cinta lagi sama dia atau separuh hati gitu. Tapi karena terlalu banyak yang sudah kamu korbankan demi dia, sehingga kamu mencoba bertahan meskipun rasanya sangat menyakitkan ya. Terus kita akan lihat ya, di sini ada zodiak apa aja yang muncul dan terbaca. Di sini ada Gemini ya. Kemudian ada Taurus, Capricorn, Virgo. Taurus, Capricorn, Virgo. Kemudian ada Scorpio. Dan di sini ada Libra, Gemini dan Virgo. Ya, tapi yang paling kuat di sini dari energi elemen api ya, Taurus, Capricorn dan Virgo. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir di sini. Dan kita akan coba cek ya, ada angka numerologi apa yang muncul dan terbaca. Ya, di sini ada angka numerologi kelahiran 31. Jadi bagi kamu atau dia yang rasa punya angka kelahiran 31, artinya energi kamu cukup dominan di sini. Kemudian ada angka kelahiran 2. Ada angka kelahiran 18. Ada angka kelahiran 28. Kemudian kita cek lagi, ada angka kelahiran 7. Kita cek lagi ya, ada angka kelahiran 10. Ada angka kelahiran 21 dan yang terakhir kita akan coba lihat ada angka kelahiran 17. Wow, menarik ya. Ada angka 7, ada angka 17. Jadi bagi kamu atau dia yang rasa punya angka kelahiran numerologi yang sudah saya sebutkan, artinya energi kalian sangat kuat, atau mungkin bisa juga berpotensi kamu dan dia punya garis takdir ya, atau ikatan jodoh yang sangat kuat gitu ya. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif ya bagi diri kalian dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian catat aja ya nomor kontak WA yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.